Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hatiku siap ya Allah, aku menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, di antara suku-suku bangsa. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini, Martin Putra Utama Purba dan Seltina Hotmauli Kristi Tampu Bolon, yang bermaksud melangsungkan pemberkatan nikah mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat duduk. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, Bapak Ibu terutama atau terlebih kepada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, yaitu Martin Putra Utama Purba dan Seltina Hotmauli Kristi Tampu Bolon, di mana hari ini adalah hari yang sukacita. Firman Tuhan bagi pemberkatan nikah mereka yaitu dari Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih
sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, dan sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, dan sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hari ini adalah hari yang berbahagia. Bentuk kebahagiaan mereka adalah pewujudan dari cinta kasih mereka yang pada hari ini mereka lakukan, yang mereka nyatakan. Dan penyataan itu dapat terlihat dari suasana yang dapat kita lihat, di mana telah kita lihat terpampang bunga-bunga yang indah. Bunga-bunga yang indah menyatakan penyinaran dan juga merupakan keharuman dari rasa sukacita mereka, di mana mereka adalah saling mengasihi. Namun kasih yang mereka nyatakan itu harus mereka wujudkan pada hari ini dan seterusnya, yaitu di dalam bahtera rumah tangga mereka. Yang terutama kasih yang mereka ikat pada saat ini adalah bukan hanya untuk mengasihi pribadi mereka, pasangan mereka, cinta kasih mereka, namun yang terutama adalah mengasihi kepada Kristus. Kasih yang mereka lakukan, yang mereka nyatakan sebenarnya pada saat sebelumnya adalah kasih yang eros. Apa itu kasih eros? Kasih eros adalah kasih yang dilihat dari mata, kasih yang dirasakan dengan daging, dan kasih yang diwujudkan dengan hawa nafsu. Adalah hal yang lumrah, adalah hal yang wajar, dan semua mengalaminya. Kalaupun mereka jatuh cinta karena mereka melihat kecantikan daripada si Seltina, karena Seltina melihat kegantengan dan kebaikan daripada si Martin, sehingga rasa cinta itu terwujud di dalam perjumpaan mereka di masa-masa berpacaran. Karena itu di dalam jenjang pernikahan, pertama yang dirasakan adalah perkenalan. Apakah itu melalui media sosial maupun apakah itu selalu melalui pewujudan langsung atau perjumpaan, ataupun juga dengan perkenalan dari saudara-saudari atau keluarga, atau juga sahabat, atau juga teman yang secara tidak sengaja, baik itu di pesta maupun di tempat-tempat yang lainnya. Nah, setelah terjadi perkenalan, maka tumbuh keinginan untuk mengenal. Pengenalan itulah kemudian ada titik temu atau pertemuan pribadi yang satu sama yang lain, laki-laki dan perempuan. Apakah itu wataknya, apakah itu keluarganya, dan pengenalan itu juga pewujudan dari sesuatu pikiran untuk disatukan, apakah sesuai dengan kriteria
kriteria dari yang kita inginkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen kita sering mendengar ajakan atau nasihat untuk hidup di dalam kasih. Mengapa kita harus hidup di dalam kasih? Dan seperti apa mengasihi dengan kasih Kristus? Karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan, yaitu bantuan daripada orang lain, makhluk yang membutuhkan, yaitu pertemanan, persaudaraan, makhluk yang membutuhkan untuk pasangan hidup. Makanya Allah melihat ketika masa penciptaan itu tidak baik seorang manusia itu sendiri. Aku akan menempatkan dan menciptakan pasangan hidupnya. Oleh sebab itu, sebagai insan manusia dibutuhkan, yaitu orang-orang yang saling melengkapi satu sama yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semenjak penciptaan Allah telah menanamkan rasa kasih di tengah-tengah kehidupan daripada manusia. Oleh sebab itu, kasih itu berasal daripada Allah. Barang siapa yang mengasihi Allah, berarti dia mewujud nyatakan kasih itu di tengah-tengah kehidupannya. Dan inilah yang ingin dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, agar setiap jemaat saling menunjukkan diri mereka satu sama lain untuk saling mengasihi. Tidak ada di situ saling cemooh, tidak ada di situ saling menghujat, tidak ada di situ saling ketidakterbukaan. Namun semua itu dilakukan adalah pewujud nyataan untuk menyatakan kasih kita kepada Allah. Tadi saya katakan kasih daripada kita di dalam membentuk rumah tangga adalah dari apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Sehingga kasih tersebut dapat memudar apabila apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan tidak sesuai dengan yang kita tujukan. Sekarang atau sebelumnya, si Martin menunjukkan hal-hal yang baik saja ketika berpacaran. Demikian juga dengan Seltina, menunjukkan hal-hal yang baik dalam dirinya. Namun ketika kalian berdua di dalam satu wadah, yaitu rumah tangga, maka semuanya akan terbuka, patar, terlihat dengan jelas. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Dan biasanya pernikahan itu dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun masih di dalam keakuran, masih di dalam kedamaian. Namun setelah jalan tersebut, maka yang terjadi adalah riak-riak. Kelihatan bagaimana sifat daripada si Martin, kelihatan daripada sifat daripada Seltina. Dan bisa bermuara kepada perpecahan, dan bisa bermuara kepada kebencian di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kalian berdua. Oleh sebab itu dinyatakan bahwa kita telah dipanggil sebagai anak-anak Allah. Kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus
adalah juru selamat kita yang menyatakan dan memberikan dirinya melalui pengorbanan dan persembahan atas dirinya agar manusia itu didamaikan oleh Tuhan. Dia menyerahkan dirinya, pewujudan cinta kasih Allah sebagai persembahan yang harum bagi Allah dan merupakan pembuktian manifestasi perwujudan kasih Allah yang sempurna di dalam kehidupan setiap insan manusia. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, kehidupan kekristenan tidak dapat dipisahkan dari kasih. Artinya setiap orang yang percaya kepada Kristus harus memiliki kasih dalam hidupnya. Jadi kasih itu tidak hanya sekedar perkataan saja, slogan saja. Namun kasih itu harus diwujud nyatakan di dalam perbuatan sehari-hari. Pewujud nyataan di tengah-tengah rumah tangga kalian berdua. Pernah suatu ketika suatu PA gereja pergi ke suatu pantai. Jadi mereka sudah membooking segala sesuatunya. Sudah mencarter. Dan mereka sepakat untuk menyatakan atau mendiskusikan tentang kasih, dan mereka menyewa sebuah perahu. Masuk ke dalam perahu dan perahu tersebut berjalan dan berada di tengah-tengah tepi pantai. Dan mereka membuka diskusi tentang kasih. Mereka sangat antusias. Kasih itu seperti ini, kasih itu seperti itu. Mereka saling berdebat dan semua yang mereka katakan tidak ada yang salah. Cuman apa yang dikatakan mereka sesuai dengan pikiran mereka. Karena mereka saling berdebat, mendiskusikan dengan kasih tersebut, mereka tidak sadar bahwasanya pergerakan mereka mempengaruhi daripada perahu tersebut. Dan tanpa sengaja ada seorang yang tercebur ke dalam laut. Dia tidak dapat berenang. Semua orang yang berada di dalam perahu itu terperangah. Mereka itu saling melihat satu sama yang lain. Mereka tidak mengetahui kejadian tersebut yang sangat tiba-tiba. Mereka hanya melihat, mereka hanya menonton. Namun ada satu orang yang dengan sigap dia mencebloskan dirinya untuk menolong orang yang tercebur tersebut dan memasukkan ke dalam perahu. Ternyata orang tersebut adalah orang yang tidak mengandalkan argumentasinya atau pikirannya atau pendapatnya tentang kasih. Namun dia telah mewujudkan kasih tersebut. Demikianlah dengan hal kalian. Apabila kalian atau si Martin marah, maka hendaklah Seltina untuk meredam kemarahan mereka. Kemarahan daripada Martin. Kalaupun ribut yaitu Seltina, maka Martin berusaha untuk tidak memberikan argumen agar tidak ada percekcokan di dalam perjalanan rumah tangga kalian berdua, agar kalian berjalan di dalam kasih Yesus. Demikian juga di dalam perjalanan rumah tangga kalian. Maka kalian juga harus menunjukkan pengorbanan kalian. Ketika masa berpacaran, kalian bisa memberikan waktu,
memberikan pendapat, memberikan materi, bahkan kalaupun terlambat kita dapat bisa untuk memaklumi ketika kita mengetahui bahwasanya ada hal-hal yang lain yang menghambat daripada pertemuan tersebut. Apalagi ketika di dalam perjalanan rumah tangga kalian, ketika kalian berada dalam satu wajah, maka kalian juga harus ada pengorbanan yang begitu besar, karena Kristus telah berkorban untuk menyatakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Demikian juga dengan kalian, harus saling ada pengorbanan agar kedamaian dan sukacita tidak hanya kalian nyatakan di dalam kehidupan kalian pada saat ini, namun kalian wujud nyatakan setiap hari, sepanjang hari, sampai dengan ajal yang menjemput kita. Karena kasih dalam tengah-tengah pernikahan ini adalah kasih yang kudus, pernikahan yang kudus, bukan hanya kehendak kita yang menyatukan cinta kasih kita, namun kehendak Allah yang harus kalian lakukan di sepanjang kehidupan kalian. Untuk itu setiap manusia, setiap orang, tidak ada yang tamat. Kalau sekolah ada tamatnya, namun di tengah-tengah rumah tangga tidak ada yang tamat. Senantiasa belajar menjalani kehidupan ini. Yang menjadi guru kalian adalah Allah. Berdoa, menyatakan puji-pujian kepada Allah, kemudian menyimak tentang firman Tuhan, sehingga apapun yang terjadi yang menghambat daripada perjalanan kehidupan rumah tangga kalian, maka Allah akan menaungi kalian. Oleh sebab itu pondasi yang kuat harus ada. Martin dulu, kalau kau melihat rumah, apa yang dalam benakmu? Apa yang dalam pikiranmu? Bentuknya, oke. Seltina, modelnya, pondasinya, apa lagi? Cuman itu. Iya. Jadi kalau kita melihat rumah, ya, karena dikatakan rumah tangga, orang yang menikah disebut selamat menempuh rumah tangga, selamat berbahagia. Ketika kita melihat rumah, maka yang pasti dalam benak kita seperti yang dikatakan Saltina, ada pondasinya, ada dindingnya, ada atapnya, ya. Ada dasarnya. Dasarnya adalah iman, ya. Iman tersebut adalah Allah Bapa. Ada kemudian yang menjaga, yaitu Yesus Kristus. Kemudian ada lagi atapnya, yaitu yang melindungi, ya, yang memberi kenyamanan, yaitu Roh Kudus. Itulah sebabnya setiap orang percaya datang ke hadapan Allah agar Allah lah yang memberkati pernikahan daripada orang yang percaya. Karena pernikahan orang yang percaya adalah pernikahan yang kudus. Allah yang menyatukan, bukan diri kita. Oleh sebab itu penyataan dan pewujudan kasih kita mulai sekarang hendaklah senantiasa kita dasari
di dalam kasih Allah, kasih Yesus Kristus, dan kasih Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Syukur dan puji-pujian kehadirat-Mu ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus. Dinyatakan dalam firman-Mu bahwa kami adalah orang-orang yang Engkau kasihi. Kami yang dilahirkan dari kasih Allah. Dan kasih Allah ya Tuhan yang menaungi kehidupan kami. Pewujudan kasih Allah tersebut harus kami kenakan dan kami sirami di dalam perbuatan kami. Suatu hal yang sangat berbahagia pada saat ini, yaitu Martin Putra Utrama Purba dan juga Seltina Hotmauli Kristi Tampu Bolon, yang mana mereka ya Tuhan datang ke hadirat Tuhan, agar Tuhan yang memberkati pernikahan mereka. Sinarilah ya Tuhan perjalanan kehidupan pernikahan mereka, agar kebahagiaan dan juga damai sejahtera tetap dalam naungan daripada kasih Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, berikan kebersatuan, kesamaan di antara orang tua mereka, Suhud Paranak Marga Purba dan Suhud Parboru Marga Tampu Bolon, agar di dalam pewujudan sukacita mereka yang menerima pemberkatan pernikahan daripada anak-anak mereka dilanjutkan dengan adat kebatakan kami, dan kiranya ya Tuhan bisa bersama-sama di dalam rasa sukacita yang daripadamu. Ya Tuhan, kiranya kedua mempelai pengantin senantiasa mengajak Engkaulah Tuhan menjadi kapten bahtera di tengah-tengah rumah tangga mereka, agar apapun yang mereka jalani, apapun hambatan, apapun persoalan, apapun permasalahan yang mereka hadapi setelah mereka menerima pemberkatan nikah, maka mereka dapat jalani setapak demi setapak dari kekuatan yang daripada Tuhan saja. Tuhan juga yang memberikan di tengah-tengah rumah tangga mereka berkat dan juga keturunan, agar mereka belajar dan mereka mengetahui bahwa firman-Mu senantiasa menaungi kehidupan rumah tangga mereka sampai dengan ajal daripada mereka yang menjemput. Dengarlah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.